Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala rahmat dan nikmat yang dikaruniakan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, benar-benar selalu mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita setiap saat. Dan itu merupakan kewajiban kepada kita untuk bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita tuntunan sempurna yang tidak ada salah, tidak ada cacat dan tidak ada kurang. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Sebagaimana biasa, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita dengarkan terjemahan dari surat At-Tariq dan ayat yang telah kita pelajari dari surat Al-Buruj. Penterjemah sudah siap? Insyaallah siap, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق. Demi langit dan apa-apa yang datang pada malam hari. وما أدراك ما الطارق. Apakah kamu tahu apa yang datang pada malam hari? النجم الثاقب. Bintang yang bercahaya gemerlap. إن كل نفس لما عليها حافظ. Setiap jiwa melainkan atasnya ada penjaga. فلينظر الإنسان مما خلق. Lihatlah manusia dari apa dia diciptakan. Ulangi. Perhatikanlah manusia dari apa dia diciptakan. Ulangi. Maka perhatikanlah manusia dan hendaklah manusia memperhatikan dan hendaklah perhatikan manusia dari apa dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Kan dari air yang terpancar, yang muncrat. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang keluar dari di antara tulang sulbi dan tulang
yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Ya, atas pengembaliannya benar-benar Benar-benar pengembaliannya benar-benar puasa. Yawma tublas sarair. Hari kan ya. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka tidak adalah baginya dari kekuatan dan tidak pula penolong. Was-sama'i dhatir raj'. Dan demi langit yang memiliki satu yang kembali. Wal ardi dhatis sad'. Dan bumi yang memiliki getaran. Innahu laqawlun fasl. Sesungguhnya dia perkataan sebagai atau Al-Quran sebagai pemisah atau pembeda. Wa ma huwa bil hazl. Dan tidaklah dia Al-Quran sebagai tanda gurau. Innahum yakiduna kaida. Sungguhnya mereka membuat tipu daya. Wa akidu kaida. Dan Allah membuat tipu daya. Dan tipu daya. Ulangi. Dan kemudian Allah membuat tipu daya. Akidu. Dan aku membuat tipu daya. Ya. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Maka tangguhkanlah bagi orang-orang kafir dengan penangguhan yang sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang memiliki pesan. Demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang. Wal yaumil maw'ud. Pada hari yang sudah ditentukan. Bukan. Dan demi hari yang telah ditentukan atau hari kiamat. Maw'ud. Demi hari yang telah dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud. Dan menyaksikan dan disaksikan. Qutila ashabul ukhdud. Dibunuh kaum pembuat parit. An-nari dzatil waqud. Api yang memiliki bahan bakar. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka atasnya duduk-duduk. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka atasnya tidaklah membuat orang lain Atas apa-apa. atas apa yang saksikan. Ulangi. Dan sesungguhnya atas apa-apa yang buat kita menyaksikan.
وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Dan tidaklah menghukum di antara mereka kecuali bahwa orang yang mereka beriman kepada Allah dan yang maha terpuji. Baik. Sepertinya ada masalah pada mic-nya. Mungkin kehabisan baterai, putus-putus ya. Sampai di sini pelajaran kita yang lalu. Pelajaran kita sekarang, alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Kalau masih ada waktu, kita lanjutkan dengan inna batsha rabbika la syadid. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Kita lihat nanti ketersediaan waktu. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in syahid. Lahu dua kosakata, la dan hu, lahu. Wal ardi, waw dan al-ard. Wallah, ada wa dan lafzul jalalah. Ini ada dua kosakata. Bagaimana biasa kita satukan untuk menghemat space di tulisan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 kosakata. Dan dari 13 kosakata yang ada dalam ayat ini, kalau Anda tidak salah, semuanya sudah pernah kita pelajari kosakatanya. Semua mufradat, kosakata yang ada pada ayat ini, ada 13 mufradat, semuanya sudah pernah kita pelajari. Bagi yang rajin murajaah, hafalan, atau rajin mengulang terjemahan, pasti sudah mampu untuk menterjemah ayat ini. Alladzi artinya yang, lahu baginya atau miliknya lebih tepat. Mulku, kerajaan. As-samawati, langit-langit. Wa, dan al-ard, bumi. Wallahu,
Dan Allah ala atas kulli segala syai'in sesuatu syahid menyaksikan. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Ayat sebelumnya wa ma naqamu minhum, tidaklah orang-orang kafir itu mengazab orang-orang yang beriman illa ayyuminu billah, melainkan hanya karena orang yang beriman itu beriman kepada Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hamid yang maha terpuji. Allah yang maha perkasa dan maha terpuji itu lahu mulkus samawati wal ardh, alladzi lahu mulkus samawati wal ardh, yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Dan Allah atas segala sesuatu maha menyaksikan. Begitu susunan kosakata dalam ayat Al-Quran. Kalau kita terjemahannya, terjemahan dengan bentukan bahasa Indonesia kita, maka kita terjemahkan sesuai dengan kebutuhan cara bahasa Indonesia yang benar. Dan bahasa Indonesia yang benar fa'il didahulukan, dan Allah maha menyaksikan atas segala sesuatu. Timbul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, orang yang beriman dianiaya, diazab, dibunuh, dibakar oleh ashabul ukhdud, pemilik parit-parit yang besar. Dan orang yang beriman itu beriman kepada Allah Al-Aziz yang maha perkasa. Allah yang maha perkasa ini, Ia yang mengatur seluruh langit dan bumi. Lahu mulkus samawati wal ardh. Allah yang maha perkasa, yang mengatur langit dan bumi, menyaksikan juga orang yang beriman dibunuh. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah maha menyaksikan segala sesuatu, termasuk apa yang dilakukan oleh ashabul ukhdud kepada orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, kenapa pertolongan Allah tidak datang? Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala membiarkan orang yang beriman diazab, dianiaya, bahkan terbunuh, terbakar? Bukankah Allah maha perkasa? Bukankah kerajaan langit dan bumi milik Allah? Bukankah Allah menyaksikan? Jawabannya adalah, beginilah hikmah Allah. Jawabannya adalah, beginilah hikmah Allah. Allah maha menyaksikan. Allah menceritakan itu kepada kita, dan Allah mengatakan, Allah menyaksikan semua itu. Dan Allah mengatakan kepada kita bahwa semua itu terjadi bukan karena Allah lemah. Allah tetap maha perkasa. Bukan karena mereka berkuasa, penguasa langit dan bumi adalah Allah. Namun begitulah yang Allah inginkan. Begitulah yang Allah inginkan ketika itu terhadap orang-orang yang beriman. Rugi mereka di dunia, menang mereka di
di akhirat. Secara kaidah umum, Allah akan menolong orang yang beriman. Namun, di beberapa kejadian, Allah Ta'ala daripada yang seperti ini. Intinya adalah, bukan karena Allah tidak berkuasa menolong orang yang beriman. Allah lahu mulku samawati wal ard. Allah aziz, maha perkasa. Ketika ia ingin berbuat sesuatu, pasti dia mampu melakukannya. Tak ada yang bisa menghalangi, namun begini yang Allah inginkan. Sebagai cobaan bagi orang yang beriman atas keimanannya, sebagai ujian keimanan mereka, dan mereka mendapatkan azab yang ringan di dunia di tangan orang-orang kafir, namun mereka mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya di sisi Rabb mereka di akhirat. Bukankah itu untuk mereka adalah kebaikan? Untuk mereka yang teraniaya di dunia dan wafat dengan kondisi yang menurut kita teraniaya dan terzolimi dan mengenaskan, apa bahasa Indonesianya? Mengenaskan atau ya demikian dahsyat wafatnya, terbakar. Namun itu adalah sakit yang sementara untuk kejayaan abadi di surga. Itu tidak seberapa. Allah menginginkan orang yang beriman berkorban dengan aneka ragam penderitaan untuk kebaikan akhirat. Maka dalam ayat ini dan ayat sebelumnya, Allah menunjukkan kepada kita bahwa itu bukan karena Allah lemah. Allah itu tetap maha perkasa. Itu bukan karena mereka berkuasa. Penguasa adalah Allah. Lahu mulku samawati wal ard. Itu bukan karena Allah tidak mengetahui bahwa orang-orang yang beriman kepadanya sedang teraniaya. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Menunjukkan bahwa memang begitulah yang diinginkan Allah untuk mereka ketika itu. Mereka bersabar sejenak untuk kenikmatan selama-lamanya di akhirat. Oleh karena itu, ayat setelah ini nanti akan ada bicara orang-orang yang beriman masuk surga untuk di akhirat, dan mereka di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala ganjaran untuk mereka. Di sini pelajarannya adalah mengorbankan nyawa untuk agama kalau di atas jalan yang hak bukanlah penderitaan, namun dia adalah kejayaan hakiki. Karena kejayaan hakiki dalam agama kita hanya ada satu poin: engkau masuk surga dan tidak ke neraka. Itulah kejayaan hakiki di dalam agama Allah. Agama kita ini kejayaan hakikinya adalah engkau masuk surga dan tidak ke neraka. Api yang membanggang tubuh mereka di dunia ini tak seberapa dibandingkan api yang membunuh, yang akan membakar orang kafir yang menganiaya mereka. Penderitaan yang mereka dapatkan mempertahankan iman mereka di dunia tidak akan sebanding dengan penderitaan orang kafir yang nanti akan Allah adab di akhirat. Tak lama lagi setelah ini Allah bicara adab neraka untuk mereka-mereka yang memanggang orang-orang yang beriman, dan Allah bicara surga untuk mereka-mereka yang beriman kepada Allah, termasuk mereka yang terbunuh dari orang yang beriman dan dibakar oleh orang kafir dalam kisah ini. Intinya apa? Intinya adalah penderitaan dunia adalah sesuatu yang Allah inginkan untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah. Dan ketika Allah ketika itu tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan, menurunkan, bukan berarti karena Allah lemah. Allah maha perkasa,
bukan karena mereka yang berkuasa, tetap Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan bukan karena Allah tidak memperhatikan, Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Sehingga ketika ini dikumpulkan, fahamlah kita, memang itu yang sedang Allah inginkan untuk orang-orang yang beriman ketika itu. Dan ini lihat, bukankah sebagian sahabat Nabi SAW di kota Makkah dianiaya? Sampai sebagian mereka meninggal? Bukankah sebagian sahabat Nabi SAW ditangkap oleh orang kufar, lalu dibunuh oleh orang kufar? Dan ini kejadian-kejadian yang sangat banyak setelah itu, sebagai pelajaran bagi para sahabat, bahwa mempertahankan keimanan walau sampai hembusan nafas terakhir, di sisi Allah adalah kemuliaan. Di sisi Allah adalah kemuliaan, bukan kehancuran. Karena kehancuran yang hakiki adalah kehancuran akhirat, dan kemenangan yang hakiki adalah kemenangan di akhirat. Nampak? Asyrul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan ayat ini. Lahu mulkus samawati wal ard. Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi. Allah lah pemilik kerajaan langit dan bumi. Maksiat terjadi, pembunuhan terhadap orang yang beriman terjadi, namun Allah tetap berkata, langit dan bumi ini di bawah kekuasaan Allah. Artinya adalah, kalau toh pun itu terjadi karena Allah mengizinkannya terjadi. Kalau itu pun terjadi, maksiat itu terjadi karena Allah apa? Mengizinkannya terjadi. Kenapa? Karena langit dan bumi ini Allah penguasa satu-satunya. Nggak ada penguasa selain Allah. Langit dan bumi ini kerajaan yang rajanya adalah Allah. Allah yang berkuasa. Kalau ataupun terjadi maksiat, terjadi kekufurannya ashabul ukhdud, terjadi penganiayaan mereka terhadap orang yang beriman, itu karena Allah yang berkuasa mengizinkannya untuk terjadi. Dan ini akidah Ahlussunnah, bahwa maksiat terjadi tetap di bawah kekuasaan Allah. Terjadi, penguasa langit dan bumi tidak mengizinkannya terjadi. Maksiat tidak akan terjadi kalau penguasa langit dan bumi tidak menginginkannya terjadi. Alangkah banyaknya kisah orang-orang yang beriman mau dibunuh oleh orang-orang kufar, nggak jadi. Karena penguasa langit dan bumi tidak mengizinkannya untuk terjadi. Bukankah Nabi Muhammad ingin dibunuh? Dan secara logika manusia tidak mungkin ada cara untuk selamat. Karena rumah Nabi telah dikupung dari 360 derajat. Dari arah 360 derajat, sehingga tidak ada kesempatan untuk lari. Tidak ada cara untuk lari. Secara logika manusia, ketika penguasa langit dan bumi tidak mengizinkan maksiat itu terjadi, maka toh tidak terjadi. Berapa besar kekuasaan Fir'aun dan pasukannya hanya untuk ingin membunuh seorang bocah? Nggak bisa. Ketika penguasa langit dan bumi tidak menginginkannya untuk terjadi. Bocah kecil yang bocah ya. Astagfirullah. Semoga kalimat itu tidak dosa. Anda mengatakan Nabi Musa bocah. Maksudnya adalah bayi. Bukan ada makna yang menginginkan merendahkan Nabi Musa. Tidak ada maksud sedikit pun. Namun kalimat terucap, yang Anda maksud adalah bayi. Fir'aun dan pasukannya yang sangat besar, Fir'aun dan kerajaan yang sangat hebat, Fir'aun dan kekuasaan yang sangat hebat, Fir'aun yang kata-katanya harus dikerjakan, tak boleh dilanggar, Fir'aun yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan di kota Mesir, ingin membunuh seorang bayi, tak sanggup. Bayi yang tidak mampu untuk mempertahankan diri. Tak sanggup. Tidak ada kekuatan Fir'aun dan pasukannya untuk membunuh seorang bayi yang ingin dibunuh oleh Fir'aun. Kenapa? Karena
kerajaan langit dan bumi milik Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang mengaturnya. Fahamlah kita bahwa kalau toh pun maksiat terjadi, karena Allah penguasa langit dan bumi memang menginginkannya untuk terjadi. Untuk apa? Hikmah yang sangat banyak. Hikmah yang sangat banyak, yang saking banyaknya tak semuanya kita tahu. Di antaranya adalah ujian untuk orang yang beriman. Di antaranya adalah semakin banyaknya dosa untuk si kafir, agar kemudian semakin dahsyat azabnya di akhirat. Di antaranya adalah hikmah bagi generasi yang setelahnya, termasuk generasi kita yang dapat kisah Ashabul Ukhdud. Kita harus mempertahankan iman kita walau nyawa taruhannya, mengorbankan nyawa untuk tetapnya agama yang benar di dalam diri kita, bukanlah pengorbanan yang tak bermanfaat, justru itulah pengorbanan yang luar biasa. Sehingga timbul jiwa pengorbanan tingkat tinggi di hati orang-orang yang beriman kepada Allah, karena ia tahu berkorban untuk agamanya adalah kemuliaan untuk dirinya di sisi Rabb-nya. Begitu yang Allah inginkan. Begitu yang Allah inginkan. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim bahwa sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menguji hamba-hambanya dengan kebaikan dan dengan keburukan. Terkadang Allah berikan hal yang dia senangi, terkadang Allah berikan hal yang tidak dia sukai. Salah satu di antara yang tidak dia sukai, kisah ini. Penderitaan di dunia untuk kejayaan di akhirat. Terbunuhnya nyawa di dunia, melayang nyawa di dunia untuk kejayaan di akhirat. Pada akhirnya, kematian itu satu. Pada akhirnya, kematian itu satu. Baik ditusuk dengan pedang, atau ditabrak oleh mobil, atau tenggelam di dalam laut, atau terbakar, seperti kisah Ashabul Ukhdud, atau meninggal karena sakit, atau apapun jenisnya. Toh pada akhirnya kematian apa? Satu. Hingga ketika orang yang beriman meninggalnya dengan cara terbakar, orang yang beriman meninggalnya dengan cara terbunuh di medan perang, orang yang beriman meninggal dengan cara sakit, orang beriman meninggal karena tertimbun bangunan, seperti kisah-kisah yang sedang terjadi di saat-saat sekarang, terbawa arus longsor, terbawa banjir, akhirnya meninggal dunia di atas ketaatan. Toh pada akhirnya kematian itu apa? Satu. Dan semua kita akan merasakan satu yang sama juga. Hanya sebabnya beraneka ragam Allah inginkan. Yang satunya begini, yang satunya begini. Pada akhirnya semua orang yang beriman, kematian mereka hanya satu. Allah tak akan memberikan kepada orang yang beriman dua rasa kematian. Allahu a'lam. Jadi, setelah Allah mengisahkan di ayat sebelumnya penderitaan orang yang beriman dan pongahnya dan sombongnya dan berkuasanya orang kafir, Allah mengatakan bahwa Allah menyaksikan semua itu. Allah yang berbuat, mengizinkannya terjadi, karena Allah penguasa langit dan bumi. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, bukan mereka. Dan Allah maha perkasa. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tak mengizinkan, tak akan terwujud. Dan semua itu keinginan Allah untuk terwujud, untuk hikmah yang beraneka ragam, yang sangat banyak. Saking banyaknya, tidak semua hikmah Allah tabaraka wa ta'ala kita ketahui.
Dikisahkan bahwa istri Firaun yang diadab oleh Firaun sampai meninggal dunia, justru sebelum diadab dia tersenyum. Sebelum diadab dia tersenyum. Senyuman kebahagiaan. Dan betapa banyaknya orang-orang yang beriman sebelum meninggal dunia tersenyum. Dan kita tidak tahu, menurut kita teraniaya, menurut kita menderita, kita tidak tahu apa yang sebenarnya dia alami. Karena orang itu tidak kembali lagi kepada kita untuk menceritakan kepada kita apa yang ia alami. Kita kan hanya melihat zahir penampakan. Menurut kita, wah, menderita sekali. Apakah menderitanya itu seperti itu atau tidak? Kita tidak tahu. Kenapa? Karena mereka mengalami sesuatu yang tidak bisa mereka ceritakan kepada kita. Orang yang wafat di atas jihad, Nabi mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka ingin hidup lagi di dunia untuk mati lagi di atas syahadah. Hidup lagi di dunia, mati lagi di atas dapat pahala syahid. Ingin hidup di dunia, kalau mereka diizinkan untuk melakukan itu, mereka akan lakukan. Tidakkah ini menunjukkan bahwa kita tidak tahu apa yang mereka rasakan? Keindahan apa di atas pengorbanan nyawa untuk agama? Difahami? Secara zahir teraniaya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang dirasakan oleh orang yang beriman ketika nyawanya melayang untuk mempertahankan agamanya. Allah Ta'ala alam. Semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita dan mereka di surga. Dan kita bisa bertanya kepada mereka apa yang mereka alami di saat api itu akan membakar jasad mereka. Lanjut, ayat berikutnya. Innal ladzina fatanu mu'minina wal mu'minat innal ladzina fatanu al mu'minina wal mu'minat innal ladzina fatanu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum. Ini ada 3 mufradat. Falahum. Kita satukan. Falahum. Adzabu jahannam. Falahum. 3 mufradat. Adzabul hariq. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mufradat.
19 kata-kata, rasa-rasanya yang belum kita pelajari hanya 1 dan 2. Ada 17 kosakata yang semuanya sudah kita pelajari. Semuanya sudah pernah kita lewati di dalam pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Padahal baru beberapa surat yang kita lewati. Di 19 kosakata mufradat yang ada dalam ayat ini, 17-nya sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Semakin menunjukkan bahwa kosakata ayat Al-Quran berulang. Barang siapa yang menguasainya, akan menguasai banyak sekali ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Apabila dia mengetahui mufradatnya yang berulang-ulang itu dan mengetahui sorofnya. Ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa kalau ingin kita menguasai, tidak perlu harus belajar bahasa Arab dari awal sampai akhir, hafal semuanya, tidak perlu. Terkhusus bagi kita yang memang waktunya tidak cukup untuk menghafal. Ya, beda dengan santri-santri, seperti saya dulu, memang saatnya menghafal. Namun, ketika kita sudah berusia, kalau disuruh lagi untuk menghafal sebanyak itu, kita nggak sanggup. Maka, cara ini adalah cara yang pendek, cara yang paling pintas untuk mengetahui bacaan Al-Quran dan terjemahannya. Nah, fatanu, menganiaya, mengazab. Harik, kebakaran. Fitnah ada 2. Fitnah dalam makna ujian, fitnah dalam makna azab. Dan di sini fitnah dalam makna azab. Fatanu, fitnah dalam makna menganiaya, mengazab, menganiaya, menyiksa. Jadi fitnah itu ada maknanya ujian, ada maknanya siksaan. Ada maknanya siksaan. Di sini maknanya siksaan. Innal ladzina kafaru, innal ladzina fatanu, sesungguhnya ladzina, orang-orang yang fatanu, mengazab atau menganiaya al-mu'minin, orang-orang yang beriman, laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman perempuan, thumma lam yatubu, thumma kemudian lam tidak yatubu, taubat, falahum, fa artinya maka, la untuk mereka, azab jahannam, walahum, dan untuk mereka azab membakar, azab yang membakar, azab mereka dibakar. Di Quran diterjemahkan apa? Azab membakar, ya. Azab membakar.
Coba lihat, orang yang beriman dibakar. Namun penderitaan mereka sebentar dan selesai. Dan orang yang membakar di dunia, membakar orang yang beriman di dunia, mereka dapat azab juga. Bahwa mereka juga dibakar. Namun di neraka untuk selama-lamanya. Nampak? Allah membalas mereka dengan balasan yang setimpal. Mereka membakar, Allah juga ancam mereka dengan dibakar. Yang lebih dahsyat, rasa dibakar yang dirasakan oleh orang yang beriman, yang diberikan oleh Ashabul Ukhdud kepada mereka, atau azab mereka dibakar yang memberikan kepada mereka adalah Allah di neraka jahanam. Mana yang lebih dahsyat? Yang kedua, oleh karena itu tidak ada apa-apanya yang dirasakan oleh Ashabul Ukhdud, oleh orang yang beriman dalam kisah Ashabul Ukhdud. Maka Allah mengancam mereka yang membakar orang yang beriman dengan dibakar juga di akhirat. Namun Allah sebutkan secara umum, yang menganiaya orang-orang yang beriman, yang menyiksa orang-orang yang beriman, yang mengadab orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, Allah ancam dengan azab di akhirat. Berlaku untuk semuanya, termasuk Ashabul Ukhdud. Ancaman untuk Ashabul Ukhdud. Namun ayat secara umum, siapa saja yang mengadab orang yang beriman, karena orang yang beriman adalah wali Allah. Yang mengadab wali Allah akan berhadapan dengan wali mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini terlihat bahwa tidak seberapa penderitaan orang yang beriman mempertahankan imannya di dunia dengan penderitaan orang kafir yang telah mengadab orang yang beriman di dunia. Karena Allah akan memberikan untuk mereka balasan yang jauh lebih dahsyat, bahkan kekal di neraka untuk selama-lamanya di dalam kobaran api yang kita ketahui, azab neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika Allah membuat kalimat umum, Allah juga menukilkan kalimat taubat. Artinya apa? Kalau Anda masih hidup dan Anda pernah mengadab orang-orang yang beriman, tapi Anda taubat, ancamannya tidak ada. Ancaman ini baru ada manakala tsumma lam yatubu. Ini menunjukkan maha pengasih dan pengampunnya Allah. Dan ini menunjukkan maha penerima taubatnya Allah. Walaupun orang yang beriman sudah Anda aniaya, walaupun orang yang beriman sudah Anda bunuh, walau ratusan orang yang beriman telah hilang nyawanya gara-gara Anda, namun masih mau taubat ketika hidup di dunia, Allah tidak ancam dengan azab ini. Karena azab jahannam dan azabul hariq hanya untuk orang yang menganiaya orang yang beriman, tsumma lam yatubu. Selagi Anda masih mau taubat, maka tidak diancam oleh Allah. Oleh karena itu, ada orang yang dibunuh, orang yang beriman dibunuh, sehingga dia masuk surga karena dibunuh, dan orang yang membunuhnya juga masuk surga. Karena setelah membunuh orang yang beriman, dia taubat, kemudian masuk surga juga, bertemu di surga. Yang membunuh dan yang dibunuh. Kenapa? Yang dibunuh di atas ketaatan, yang membunuh taubat dan wafat di atas ketaatan. Dua-duanya masuk surga. Sehingga yang terbunuh dan yang membunuh masuk surga. Kalau pengadilan tetap terjadi di akhirat, akan tetapi hasil akhirnya dua-duanya masuk surga. Tidakkah di antara yang membunuh sahabat Nabi SAW di perang Uhud akhirnya penduduk surga? Ya atau tidak? Perang Uhud.
Ada 70 orang sahabat Nabi SAW wafat. Siapa yang membunuh mereka? Orang Quraisy. Yang ketika itu di atas agama Quraisy. Tidakkah sebahagian mereka kemudian masuk Islam, menjadi sahabat Nabi, dan wafat di atas ketaatan dan masuk surga? Tidakkah ini menunjukkan antara yang terbunuh dengan yang membunuh sama-sama ke surga? Karena yang satunya terbunuh mempertahankan imannya, luar biasa, dan yang terbunuh dan yang membunuh taubat dan tidak mendapatkan adab dan masuk surga juga. Akhirnya berkumpul di surga yang membunuh dan yang terbunuh. Kenapa? Karena adab jahanam dan adabul harik, adab dibakar di akhirat, di dalam neraka, hanya untuk orang yang menganiaya orang yang beriman, menyiksa orang yang beriman, thumma lam yatubu. Selagi mereka masih bertaubat, maka Allah tabaraka wa ta'ala masih akan menerima taubat. Karena Allah maha penerima taubat, maha pengampun, maha pemaaf. Rabbuna Azza wa Jalla. Ayat berikutnya, dan kemungkinan ini ayat yang terakhir pada majelis kali ini. Innal ladzina amanu wa amilus solihati hum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Dari 17 kosakata, ini saja kemungkinan yang belum. Al-fauzu, kejayaan, kemenangan. 16 kosakata lainnya sudah pernah kita pelajari sebelum ini. Coba lihat Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang rutin mempelajari pelajaran ini. 3 ayat yang panjang-panjang, ternyata semuanya sudah kita pelajari. Ada cuman 2 yang belum, ada cuman 1 yang belum. Semuanya sudah dipelajari. Di ayat yang pertama semuanya sudah. Di ayat yang kedua hanya 2 yang belum. Di ayat yang ketiga hanya 1 yang belum. Menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita rajin mengulang, maka insya Allah ta'ala kemampuan kita untuk bisa memahami ayat Allah ketika dibacakan akan semakin kuat. Bi'idhnillahi azza wa jal. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal oleh lahum, untuk mereka
Jannat, surga-surga mengalir dari bawahnya sungai-sungai itu al-fawzu besar. Itu adalah kemenangan yang besar, itu adalah kejayaan yang besar, itu adalah kesuksesan yang besar. Siapa yang meninggal dibakar? Allah sedang bercerita tentang orang yang beriman dibakar oleh Ashabul Ukhdud, dan Ashabul Ukhdud ada di sekitar api, duduk-duduk menyaksikan orang yang beriman dibakar. Inilah mereka yang mendapatkan kesuksesan yang besar, kemenangan yang besar, kejayaan yang besar karena dibakar. Justru yang membakar sebelum ayat sebelumnya. Justru yang membakar, yang terlihat sukses di dunia, ayat sebelumnya. Ini dia. Mereka yang dibakar, ini keadaan mereka. Mereka adalah orang yang beriman dan beramal saleh, dan mereka akan mendapatkan surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ini adalah kemenangan yang sangat besar. Kenapa dapat surga? Kenapa? Karena dibakar di atas keimanan. Nampak sudah bahwa itu bukan kehancuran, justru itu adalah kemenangan. Itu bukan kemenangan untuk orang kafir, justru itu adalah kehancuran. Kalau kita paham itu, saksikanlah apa yang terjadi sekarang di Gaza dan terapkan ayat ini. Aman kita. Allah sedang berkehendak, Allah bukannya tidak tahu, Allah menyaksikan segala-galanya, Allah penguasa langit dan bumi, Allah maha perkasa, namun Allah sedang berkehendak seperti ini. Jangan pernah meragukan bahwa Allah maha kuasa untuk menghancurkan mereka. Namun Allah sedang berkehendak. Orang-orang yang beriman wafat di atas iman mereka. Orang-orang yang taat wafat di atas ketaatan mereka. Dan orang-orang yang merasa berjaya, kalau mereka tidak taubat, untuk mereka azab Jahannam, dan untuk mereka azab yang membakar di neraka. Siapa yang beruntung? Orang yang wafat di atas keimanan dari ahli Gaza. Siapa yang rugi? Mereka yang menganiaya dan mengadab orang yang beriman, summalam yatubu. Adapun kalau mereka taubat, Allahu a'lam, kita tidak tahu. Mereka ikut menganiaya orang yang beriman, setelah itu mereka taubat, maka mereka selamat dari ancaman Allah, dari azab Jahannam, dan selamat juga dari azab yang membakar. Karena azab itu hanya untuk mereka, fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu. Maka kalau kita mampu melihat keadaan seperti itu dengan kisah yang seperti ini, fahamlah kita bahwa Allah memang sedang berkehendak. Atas hikmah Allah yang sangat banyak, kenapa demikian? Saking banyaknya kita tidak tahu. Beberapa waktu yang lalu, Ana menyaksikan orang-orang yang beriman ditangkap oleh orang-orang kufar, masukkan penjara, dianiaya hampir setiap hari, dalam kurun waktu ada yang 8 tahun, ada yang 14 tahun,
diazab, dianiaya, ditindas, dipukul, tidak diberi makan, disiksa, di dalam penjara. Pun akhirnya mereka bebas dengan izin Allah pasti. Apa yang mereka katakan? Ketika bebas sekarang ini, saya tidak mendapatkan hati yang benar-benar dekat dengan Allah seperti saya di penjara. Seperti saya di bawah aniayaan orang-orang kafir. Seperti saya sedang teraniaya dan tidak makan-makan selama lebih 400 hari. Saya menemukan ruh dekat dengan Allah yang luar biasa. Sampai salah seorang di antara mereka yang ana saksikan mengatakan, andai saya balik lagi ke sana. Baliknya bukan untuk diazab, untuk mendapatkan hati yang benar-benar dekat dengan Allah. Inilah hikmah di antara hikmah azab untuk orang yang beriman di dunia. Hikmah yang sangat besar adalah itu ajang untuk kembali kepada Allah, ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah, ajang untuk jauh lebih berharap kepada Allah, jauh lebih bersandar kepada Allah, jauh lebih bertawakal kepada Allah dibanding tidak diazab. Sampai-sampai mereka mengatakan, andai saya kembali lagi ke sana. Maksudnya bukan ingin dianiaya, tapi merasakan hati yang sangat bergantung kepada Allah, kelezatan bertawakal kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Sampai-sampai mereka mengatakan, diantaranya adalah, saya tidak tahu apa yang membuat saya kuat 14 tahun di sana. Semua itu Allah yang berbuat, yang menguatkan kami. Allahu a'lam. Intinya adalah, secara zahir azab dan secara hati mereka justru jauh lebih tenang, jauh lebih tentram, jauh lebih damai, jauh lebih dekat kepada Allah, jauh lebih sabar, jauh lebih tawakal, jauh lebih hanyut dalam doa-doanya yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak mendapatkan musibah. Ini salah satu hikmah besar musibah. Mendekatkan seorang hamba kepada Robnya. Kalau tidak ada hikmah kecuali kedekatan ini, cukup itu sebagai hikmah besar, seorang hamba mukmin dapat adab di dunia. Dapat penderitaan di dunia untuk mempertahankan imannya, agar dia semakin dekat dengan Robnya, Tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan itu juga kita dengar dari salah seorang kaum muslimin yang mengirimkan videonya dan ditebar di media sosial dari saudara kita yang ada di Gaza. Memang kami teraniaya, memang kami tertindas, tapi ketergantungan hati kami kepada Allah sekarang berbeda dengan masa-masa dahulu di saat belum ditindas oleh orang-orang Yahudi. Allahu a'lam. Ini dia pelajaran kita pada hari ini. Dan tidak bisa kita lanjutkan ayat seperti yang tadi kita katakan. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Tidak ada pertanyaan? Tidak ada atau belum datang? Belum datang berarti ya. Adakah korelasi ayat yang ke-9 ini dengan bencana yang sedang terjadi di negeri kita? Sudah kita katakan tadi, ketika orang yang beriman sedang dapat azab di sini dalam makna kepedihan, rasa sakit, bencana, apapun itu yang membuat mereka menderita, maka kalau ini membuka pintu mereka mendekat kepada Allah, lalu istiqamah hingga akhir hayat, maka itu adalah kebaikan. Teguran ilahi untuk kelalaian yang terjadi, sehingga keluar daripada kebiasaan yang tidak Allah ridhoi, mendekat kepada Allah dengan amalan yang Allah cintai, dan menutup hayat, menutup hidup dan umur di atas ketaatan itu. Maka penderitaan yang membuka pintu hidayah bukanlah penderitaan. Penderitaan yang membuka pintu hidayah adalah nikmat, bukan penderitaan. Justru kalau tidak mendapatkan penderitaan, ada kemungkinan wafat di atas kemaksiatan. Maka ingat saudaraku, sekiranya musibah ini yang membawa Anda dekat kepada Allah, maka itu bukanlah musibah. Itu adalah pintu kebaikan yang sedang Allah bukakan kepada Anda melalui penderitaan. Tidakkah ada orang yang dapat hidayah ketika dia di penjara? Tidakkah ada orang yang mendapatkan hidayah ketika dia diterpa sakit yang luar biasa? Maka sakit ini bagi dia bukan musibah, tapi pintu kenikmatan. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau orang-orang yang dianiaya itu tidak memaafkan, Ustadz? Apakah apabila orang zalim yang menyiksa tadi bertobat kepada Allah tetap mendapatkan surga? Karena dalam kajian lain ada yang mengatakan dosa kepada Allah dengan taubat, tapi dosa kepada manusia harus minta maaf pada orang yang dizolimi. Bisakah bahwa pahala taubatnya itu begitu besar, sehingga ketika diambil sebahagian pahala itu oleh orang yang dizolimi, masih cukup tersisa pahala yang besar untuk mengantarkannya ke surga? Bisa atau tidak? Bisa. Sehingga tidak bertabrakan. Ya, dia menzolimi sudah. Kemudian dia bertaubat. Pahala taubatnya itu saja, bisakah pahala itu begitu besar sehingga ketika sebahagian pahalanya itu diambil oleh orang-orang yang dizolimi, masih tersisa banyak pahala untuk mengantarkannya kepada ridho Allah dan mengantarkannya kepada surga Allah? Bisa atau tidak? Bisa. Ditambah pahala-pahala amal soleh lainnya setelah dia taubat. Sehingga tidak bertolak belakang, yang dizolimi tetap mendapatkan haknya, dan yang menzolimi karena taubatnya tetap masuk surga. Tidak bertabrakan. Ya, tetap akan ada peradilan Allah di akhirat, ada. Yang dizolimi tetap mendapatkan haknya, iya. Tapi itu tidak menghalangi orang yang telah menganiaya orang yang beriman lalu bertobat masuk ke dalam
surga. Tidak menghalangi, sangat tidak menghalangi, tidak bertabrakan. Nah, pernah ana ditanya tentang, Ustaz, bukankah kisah yang telah membunuh 100 orang itu lalu masuk surga dengan taubat, bukankah orang-orang yang 100 yang telah dia bunuh itu akan minta pertanggungjawaban? Ya, minta pertanggungjawaban, nggak ada masalah. Namun tidak tertutup pintu surga untuknya, walaupun mereka-mereka yang dizalimi menuntut di akhirat. Karena besarnya pahala taubatnya itu, walaupun diambil sebahagian pahalanya itu oleh orang-orang yang telah dia aniaya, telah dia bunuh, tidak menghalangi dia untuk mendapatkan ridho Allah dan surga Allah. Kalimat mufradnya as-sama, jamaknya as-samawat. Apakah langit punya kalimat muannas, Ustaz? Panjang kalau saya ingin menyampaikan. Panjang kalau ingin saya menyampaikan. Karena sesungguhnya sama alif yang ada pada antara mim dan hamzah, kan ada alif tuh. Sama alif kan? Itu aslinya adalah waw. Itu aslinya adalah waw. Namun kemudian terjadi iqlab, terjadi perubahan, berubah menjadi alif. Panjang kisahnya, jadi panjang jadinya, nanti ada perubahan ini, perubahan itu. Pahami saja bahwa mufradnya adalah sama, jamaknya adalah samawat. Jamaknya adalah as-samawat. Adzabul hariq, kalimat hariq itu kata dasarnya apa, Ustaz? Haraqa yahriqu. Haraqa yahriqu, membakar. Kalau yang dibakar itu banyak jumlahnya, maka pakai tasydid. Harraqa yuharriqu. Ini kata dasarnya. Pertanyaan berikutnya. Apakah iblis mengetahui isi hati manusia? Yang tahu isi hati manusia adalah Allah. Yang tahu isi hati manusia adalah Allah. Dan kita tidak pernah mendapatkan dalil bahwa iblis tahu isi hati manusia. Namun karena syaitan dari kalangan jin, termasuk iblis dan bala tentaranya, melihat manusia di saat dia di depan orang, di saat dia tidak di depan orang, maka iblis dan bala tentaranya tahu mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Bukan karena dia tahu bahwa isi hati, namun dia menyaksikan di saat Anda sedang di tengah manusia, di tengah kerumunan manusia, Anda begini. Di saat Anda sedang tidak ada manusia, Anda begini. Ucapan Anda kepada orang lain dengan amalan Anda berbeda. Dia tahu Anda berdusta. Allahu a'lam. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa iblis mengetahui isi hati manusia. Wallahu a'lam.
Bagaimana hukumnya seorang anak laki-laki yang sudah berumah tangga, yang selalu meminta uang kepada orang tuanya untuk menghidupi rumah tangganya? Yang benar, yang jelas ini cara yang salah. Ini adalah sifat yang keliru, berumah tangga, namun tetap minta-minta kepada orang tua untuk biaya rumah tangga. Karena Allah telah meletakkan beban itu di pundak laki-laki, maka hendaklah anak ini bekerja. Seberapapun hasil yang dia dapatkan, dinafkahi keluarganya sesuai dengan seberapa dia dapat. Allah mewajibkan laki-laki memberi nafkah, namun Allah tidak menetapkan berapa nafkah. Allah mewajibkan kaum laki-laki yang sudah berumah tangga memberi nafkah, namun Allah tidak menetapkan berapa jumlah nafkah. Kenapa? Karena Allah hanya mewajibkan sesuai kemampuan. Bukan bilangan, tapi sesuai kemampuan. Yang Allah sedang mudahkan baginya gajinya hanya 2 juta per bulan, maka kewajibannya menafkahi keluarganya hanya segitu. Yang Allah berikan kepadanya rezeki 3 juta per bulan, maka kewajiban nafkah keluarganya cuma segitu. Tinggal dia didik keluarganya untuk bisa menikmati 3 juta ini sebulan. Maka dia cari rumah kontrakan yang cocok untuk gaji 3 juta. Dia beli makanan yang cocok untuk gaji 3 juta. Adapun kemudian, kalau kemudian Allah mudahkan kepada dia gaji 5 juta, 7 juta, 10 juta, 15 juta, 500 juta sekalipun, maka Allah tidak memberatkan kepada hambanya. Allah hanya mewajibkan kepadanya yang beri nafkah sesuai dengan kemampuannya. Inilah letak keadilan Allah, bahwa nafkah itu diwajibkan, namun Allah tidak sebutkan angka. Dalam ayat yang sangat singkat di dalam Al-Quran surat At-Talaq, Allah menyebut, La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ini dalam surat At-Talaq. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebankan seorang jiwa, satu jiwa pun, seorang manusia pun, illa kecuali ma apa-apa ata Allah berikan kepadanya. Maka Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah berikan 1 juta sebulan, berarti nafkahnya kepada keluarganya hanya 1 juta sebulan. Kalau Allah berikan kepadanya 2 juta, maka nafkah keluarganya hanya 2 juta sebulan. Begitu. Maka laki-laki ini hendaklah berusaha dan tidak meminta-minta kepada orang tuanya untuk nafkah keluarganya. Hendaklah dia malu menjadi laki-laki yang selalu meminta padahal sudah berumah tangga. Nah. Sekitar 1 bulan yang lalu, suami ana menceraikan, menjatuhkan talak. Dan saat ini ana dalam masa iddah. Beberapa hari yang lalu, suami ana menjatuhkan lagi talak 3. Pertanyaannya adalah, apakah talak 3 sudah jatuh? Apakah ana harus menambah masa iddah? Apakah kemungkinan bisa untuk rujuk kembali? Wallahu ta'ala alam. Sejauh ilmu yang ana ketahui bahwa talak 3 yang dijatuhkan suami untuk yang kedua kalinya ini adalah talak yang kedua, bukan talak yang ketiga. Karena baru 1 kali jatuh talak,
kemudian di majlis yang berbeda dia jatuhkan lagi, berarti sudah 2 talak. Sementara kalimat talak 3 yang dia jatuhkan hanya berlaku 1 talak. Berarti 1 talak pernah terjadi sebelumnya, kemudian talak yang kedua terjadi lagi, maka masa iddah dari talak yang kedua. Setelah suami menjatuhkan talak yang tadi, yang terakhir. Hitung masa iddah. Apabila suami menjatuhkan lagi, baru jatuh talak yang ketiga, wallahu alam. Di zaman Umar bin Khattab, Umar sebagai pemimpin, Umar sebagai Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, melihat banyaknya laki-laki di zaman itu yang menjatuhkan talak 3 sekaligus. Maka Umar radhiyallahu anhu membuat kebijaksanaan, ancaman agar tidak terjadi lagi, agar menjadi ancaman berat. Beliau memperlakukan talak itu langsung 3. Sebagai qadha, sebagai keputusan qadhi, agar kemudian masyarakatnya menghindar dari menjatuhkan talak 3 sekaligus. Namun, wallahu ta'ala alam, di zaman Rasul, ketika talak itu dijatuhkan dalam satu majlis, maka itu talak yang pertama. Walau dia sebut 3 sekaligus. Wallahu alam. Mohon untuk berikutnya jangan menulis pertanyaan sepanjang ini. Ini bukan pertanyaan ini. Ini namanya surat. Bukan pertanyaan. Anda harus baca butuh waktu. Memahami butuh waktu. Jadi mohon maaf atas yang bertanya, Anda tidak bisa bacakan surat Anda. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa mendekat kepada Allah dengan belajar ilmu dari ayat-ayatnya dan mengamalkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.